Jelas yang namanya Pak Jokowi itu sudah melakukan pelanggaran hukum. Yes. Oke. Kalau polisi memang sudah menemukan fakta bukti saksi yang mengatakan ini memang palsu, ya bilang aja. Karena gini, kita akan bilang ke UGM, kenapa kalian bilang ini ijazah asli? Asli, ya. Ke KPU, kok kalian lu terima? Kalau kok dilolosin karena udah dilolosin. sampai 2 periode. Artinya dari Solo 2005, 2012 di Jakarta, 2014 di Jakarta, 2019 di Jakarta, 4 kali tuh. Kok bisa terjadi? Tapi pasti alasan saya mendukung Jokowi bukan karena saya PSI. Saya justru masuk PSI karena PSI sejak awal memang dekat dengan Pak Jokowi. Jadi kepentingannya apa sebenarnya? Nah, ya, kembali ke bingung muter-muternya kemana? Soalnya ini lagi gitu. Nah, ini yang kami sebetulnya juga tanya ke polisi kan. Iya, jadi ada yang ke pemilu, ada yang Iya. mungkin Ini kenapa sih? Kenapa sih nggak dinyatakan aja? Termasuk saya sih sampai bilang, kalau polisi memang sudah menemukan fakta bukti saksi yang mengatakan ini memang palsu, ya bilang aja. Oke. Dia nggak lagi dijadikan dituduh sebagai terlapor gitu ya, atau dia tidak akan menjadi tersangka. Bilang, dan kita akan terima kok. Paling-paling kita akan mempersoalkan lagi di saya nggak tahu secara hukum bagaimana caranya kalau ada orang-orang yang dikatakan bahwa dia nggak terbukti melakukan pemfitnahan gitu ya, pencemaran nama baik, ya kita cari cara lain lah. Yang jelas tetap ada perlawanan nanti deh. Nggak kan, karena gini, kita akan bilang ke UGM, kenapa kalian bilang ini ijazah asli? Iya, ke KPU, kok kalian lu terima? Kalau kok dilolosin karena udah dilolosin. sampai 2 periode. Artinya dari Solo 2005, 2012 di Jakarta, 2014 di Jakarta, 2019 di Jakarta, 4 kali tuh. Kok bisa terjadi? Kan tapi ini ada statement menarik nih dari Iwan Fals, wartawan hiburan. Ini jangan, ini anak artis soalnya. Beneran nggak nih? enggak. Iwan Fals Udah ngomong. sohib kita udah sohib. Iya. Enggak, bahasanya satirnya lumayan bagus yang viral juga di media sosial. Kalau misalkan ijazah Jokowi asli, Roy Suryo di penjara. Ya. Tapi bagaimana kalau ternyata ijazah Jokowi palsu? Apa yang bakal terjadi? Makanya kan kalau misalkan ijazahnya asli, Ya, pasti implikasinya aja terbuka. Roy Suryo di penjara. Ya. Tapi kalau misalkan ijazah Jokowi palsu, apa yang bakal terjadi? Ya itu yang saya bilang tadi. Satir-satir itu loh. Enggak, itu bahkan pertanyaan yang sangat valid. Ya. Itu pertanyaan yang sangat valid dalam arti, iya sekarang kita bayangkan nih, Yes. kita imajinasikan. Imajinasinya kayak gitu. Ternyata ini palsu. Ya. Pertama, jelas yang namanya Pak Jokowi itu sudah melakukan pelanggaran hukum. Yes. Oke. Tapi kan ternyata bukan dia aja nih. Pertama-tama harus ditanya, kenapa itu polisi bilang ini asli? UGM kenapa asli? UGM kenapa bilang asli? Ya. KPU mengapa menerima? Oke. PDIP dulu emang nggak pernah ngecek. Partai-partai yang mendukungnya kenapa semua mengiyakan? Nggak apa-apa, dibongkar aja. Tis, saya sih Kita terbuka, kok kita sih? Pihaknya Mas Andi. Awan bang. Banyak titipan pertanyaan. Iya. Jadi kayak jadi ngeblank. Anda ditugaskan Roy Suryo. Ya? Ini aja pakai ini nih, pakai Iya, ini. I know. Enggak, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa sampai seorang Ade Armando turun gunung? Makanya kan banyak yang bilang kalaupun misalkan itu mah receh, itu mah masalah sepele sama relawan-relawan biasa pun bisa, tapi tiba-tiba ada seorang Ade Armando turun gunung ikut melaporkan. Apa yang membuat Anda sampai turun gunung? Saya sama sekali nggak percaya bahwa itu receh. Ini sangat serius. Karena tadi hipotesa yang abang jelaskan. Yang tadi terakhir, kalau ini memang palsu, Oke. semua yang di ini situ. harus dipersoalkan. Oke. Dari 2005. Dan saya kan nggak punya hubungan apa-apa sama Pak Jokowi. Ya, saya percaya sama Pak Jokowi. Tapi mungkin nggak dia ternyata berbohong selama ini. Bayangin loh, saya tuh kayak 100% mendukung Pak Jokowi. Ternyata dia bohong. Buyar semua kepercayaan saya. Itu akan menjadi hari yang sangat menyakitkan buat saya nih kalau betul-betul itu palsu. Oke. Berarti memang kepentingan Mas Ade Armando bukan hanya untuk dalam kapabilitasnya membela Pak Jokowi, tapi juga mencari kebenaran terkait Mencari ini, kebenaran. gitu.
persis Fit. Ini kalau anak UIN begini emang kalau ngomong dia. Ini mencari kebenaran, benar kan? Benar. Kita dalam hidup selalu ingat, nggak ada yang namanya kebenaran absolut. Yes, benar. Kebenaran itu selalu kebenaran subjektif. Kebenaran itu selalu relatif. Yes. Kita nggak pernah tahu persis. Tapi kebenaran harus terus dicari dan harus terus diperjuangkan. Oke. Buat saya, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ini sampai tahap yang kalau sejumlah teman mengatakan menjijikkan. Saya mungkin nggak mau menggunakan istilah yang sekasar itu, tapi Sudah membuat terucap. bukan saya. Kata teman Kata soalnya. teman saya. Itu kan gaya-gaya Tempo kan itu. Kabarnya nih ya. Kabarnya itu menjijikan. Jadi saya mau bilang, gimana coba? Anda udah ada UGM bilang ini ijazah asli. Tapi masih nggak percaya. Anda masih tetap nggak percaya, ya? Sudah melewati rangkaian seleksi di KPU. Dan saya harus ingatkan, kalau ini udah pertarungan pemilihan presiden, hampir pasti badan intelijen kita tuh melakukan penelitian. Yes. Bener nggak sih nih orang lulusan UGM? Karena memang lambang negara juga kan presiden itu kan. Presiden orang nomor 1, Yes. pasti udah melewati seleksi itu semua. Jadi saya kalau Roy Suryo bilang 99,9%, saya sebaliknya 99,9% percaya ini ijazah asli. Oke. Dan untuk itu kita harus perjuangkan kebenaran ini. Oke. Jadi saya turun gunung itu, Ya. turun gunung istilahnya, sebetulnya kurang menyenangkan. Seolah-olah selama ini saya bertapa. Enggak, saya dari dulu ada di bawah dan saya memang purely mendukung Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang. Benar karena mendukung dari hati nurani. Hati nurani. Bukan karena Mas Ade anggota PSI dan yang ketua umumnya adalah anaknya Pak Jokowi. Lah saya kan mendukung Jokowi itu dari tahun 2014. Taruh ya 2014 lah ya. Dan saya berantem dengan lawan-lawannya Jokowi dengan FPI dan segala macam itu sejak tahun-tahun itu ya. Anda ingat saya pernah dikeroyok di depan DPR. Di depan DPR. Dan orang-orang udah bilang ini karena lu itu terlalu ngotot dukung Jokowi. Saya nggak terlalu percaya sama itu. Saya lebih percaya ini adalah kelompok-kelompok yang Menunggangi. tadi radikal itu ya. Tapi apapun ya. Yes. Tapi saya sudah bergerak di pertarungan ini sejak lama untuk memenangkan Pak Jokowi ya. Jadi kalau dikatakan ini ada kaitan sama PSI, buat saya itu it's a bahan tertawaan saya ya. Bahwa saya bersyukur saya masuk ke sebuah partai yang kemudian memperjuangkan agar anaknya Pak Jokowi menjadi wakil presiden, sebuah partai yang mendukung seorang presiden yang dekat sama Pak Jokowi. Itu saya bersyukur. Tapi pasti alasan saya mendukung Jokowi bukan karena saya PSI. Saya justru masuk PSI karena PSI sejak awal memang dekat dengan Pak Jokowi. Oke.